Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ولكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji dan syukur mari kita menyanyikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam serta semua kualitas hingga pada kita semua. Salawat dan salam semua dilimpah curahkan di perjuangan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarganya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk bertakwa kepada Tuhannya yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, Adam, dan darinya diciptakannya Hawa, dan dari kedua hamba itu Allah membiarkan banyak laki-laki dan perempuan. Kalau kita dengarkan ayat tadi, seolah-olah begitu mudah Allah menciptakan umat manusia. Namun kita telah dari ilmu kedokteran dan ilmu biologi, ternyata itu merupakan proses yang sangat rumit dan canggih. Merupakan proses yang mencakup berbagai tahapan reaksi, bermula dari terpancarnya sel sperma dari seorang laki dewasa ke dalam tubuh seorang wanita. Yang diperlukan sebetulnya ada hanya satu sel sperma untuk membuahi sebuah sel telur. Kemana larinya sisanya? Ternyata di dalam organ intim yang dimasuki tadi, hanya setengahnya dari sel sperma yang akan sampai ke dalam mulut rahim. Sebagian besar akan berguguran di jalan oleh karena kondisi yang kurang baik sejak awal atau tidak tahan dengan kondisi asam di organ tersebut. Setengah dari jumlah sel sperma tadi akan bersiap-siap masuk ke dalam rongga rahim melalui saluran leher rahim, kanalis cervicalis. Dan di situ sel-sel sperma akan mendapat penguatan, kapasitasi, ditambahkan energinya dari mitokondria sehingga ekor dari sperma tidak akan berenang lebih cepat. Memasuki kanalis cervicalis yang diisi dengan lendir yang kental. Yang berhasil keluar dari cervix atau leher rahim adalah hanya sekitar 10%. Dan yang sampai ke dalam ujung dari rongga rahim hanya kira-kira ribuan saja. Sperma akan berkumpul di situ menunggu datangnya sel telur yang dikeluarkan dari satu ovarium yang kiri atau di sebelah kanan dari rongga panggul. Setiap bulan akan dikeluarkan sel telur yang namanya adalah ovulasi, dan sel telur akan dikeluarkan diliputi oleh kelompok lapisan sel-sel yang disebut dengan cumulus oophorus. Begitu sel telur turun, maka ribuan sel sperma akan berbondong-bondong berenang masuk ke dalam saluran telur yang sesuai. Jadi kalau sebelah kiri ovarium yang mengeluarkan, maka mereka akan lari ke dalam saluran telur sebelah kiri. Tidak ada yang nyelonong masuk ke dalam saluran telur yang sebelah kanan. Di dalam saluran telur, sel telur yang telah turun tadi akan dikelilingi oleh ratusan sperma yang sama-sama berlomba untuk dapat masuk ke dalam sel telur tadi. Yang pertama dilakukan adalah sperma akan mengeluarkan enzim yang akan menyingkirkan sel-sel dari cumulus oophorus sehingga akhirnya akan sampai ke selaput yang meliputi sel telur yang disebut dengan zona pellucida. Akan dilakukan lagi enzim di situ oleh sperma dan terbukalah zona pellucida dan masuklah satu dari sperma ke dalam sel telur. Ekornya ditinggalkan. Begitu satu kepala dari sperma masuk, maka zona pellucida akan menutup kembali, mencegah masuknya sperma yang lain. Itu seolah-olah menggambarkan akhlak mulia dari seorang wanita. Begitu mereka menerima pinangan seorang laki-laki, maka tutuplah peluang dari laki-laki yang lain untuk masuk ke dalam relung hati wanita tersebut. Saat terjadi penggabungan antara inti sel sperma dengan inti sel telur, itulah yang disebut dengan pembuahan, maka bercampurlah 23 kromosom dari sel sperma dengan 23 kromosom dari sel telur membentuk zigot yang berisi 46 kromosom. Zigot akan membelah diri, satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Dan akan menuruni saluran telur masuk ke dalam rongga rahim.
5 sampai 6 hari kemudian sel telur yang terbuahi tadi disebut dengan zigot akan ditanamkan di dalam dinding rahim melalui proses yang disebut dengan implantasi. Zigot akan mengalami perubahan menjadi morula, blastula, dan gastrula, dan kemudian menjadi embrio atau mudigah, dan akan berkembang terus sehingga akhirnya menjadi fetus atau janin. Tinggal di situ selama kira-kira 9 bulan sebelum dilahirkan. Apa yang kita bisa sampaikan di sini, itu semua adalah berkat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur tercipta lahir ke dunia dalam keadaan sehat walafiat dan pada sempurna semata-mata oleh karena sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rahman pengasih dan sifat Rahim penyayang. Sifat Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk pada manusia yang beriman dan tidak beriman, sedangkan yang Rahim penyayang hanya dilimpahkan pada kaum mukminin. Asmaul Husna adalah kelompok nama-nama indah benar dari Allah, yang baik dari Allah. Yang dua pertama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di dalam surat-surat di dalam Al-Quran, di atas dalam surat Al-Hasr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim? Seyogianya kita dapat memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang tua, kepada istri atau suami, kepada anak-anak, dan kepada saudara-saudara yang kita cintai. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Asma juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya yang bermakna, sesungguhnya Allah memiliki 99 Asmaul Husna, jadi 131. Barang siapa menjaganya maka akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang disuruhkan oleh Nabi, menjaga Asmaul Husna. Artinya adalah kita menghafal Asmaul Husna, menghayatinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.